Shalom Jemaat Gereja Best, biarlah semangat dan sukacita terus ada dalam kehidupan kita. Sebelum memulai kebaktian, kami akan menyampaikan beberapa informasi Gereja Best selama bulan Juni. Doa pagi diadakan setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 4.30 pagi waktu Indonesia Barat. Doa malam diadakan setiap hari Senin sampai Sabtu pukul 8.30 malam waktu Indonesia Barat. Biblical Alignment Study Training atau pendalaman Alkitab diadakan setiap hari Selasa pukul 6 sore waktu Indonesia Barat. Worship Night diadakan setiap hari Kamis pukul 6 sore waktu Indonesia Barat. Ladies Devotion diadakan setiap hari Jumat pukul 10.30 pagi waktu Indonesia Barat. Gospel and Prayer diadakan setiap hari Jumat pukul 9 malam waktu Indonesia Barat. Kebaktian Yes Pro atau Profesional Muda diadakan setiap hari Sabtu pukul 6 sore waktu Indonesia Barat. Kebaktian Minggu diadakan setiap hari Minggu pukul 9.30 pagi waktu Indonesia Barat. Best Talk diadakan setiap hari Minggu pukul 4 sore waktu Indonesia Barat. Selain program YouTube, Gereja Best juga memiliki kebaktian secara online melalui Zoom. Doa pagi diadakan setiap hari Selasa, Kamis, dan Sabtu. Hari Selasa dan Kamis diadakan pukul 5.30 pagi waktu Indonesia Barat. Dan hari Sabtu diadakan pukul 7 pagi waktu Indonesia Barat. Ladies Devotion diadakan setiap hari Rabu pukul 7.25 malam waktu Indonesia Barat. Link Zoom dapat Anda dapatkan di Ewarta Gereja Best. Ikuti juga program terbaru kami, Best Church Metaverse, setiap hari Kamis pukul 7 malam waktu Indonesia Barat. Dan untuk informasi kode room Metaverse, dapat menghubungi koordinator masing-masing cabang gereja. Sekolah Tinggi Teologi Adiwacana Surabaya membuka pendaftaran mahasiswa baru hingga tanggal 31 Agustus 2022. Informasi pendaftaran dapat Anda dapatkan dengan men-scan barcode yang tertera di layar. Bagi Anda yang rindu untuk memberikan persembahan dan perpuluhan dapat Anda berikan melalui scan barcode yang tertera pada layar. Sekian informasi yang dapat kami sampaikan. Mari siapkan hati dan pikiran kita untuk menyambut firman Tuhan. Selamat beribadah dan Tuhan Yesus memberkati. Kaulah penulis hidupku, Kau membuat segalanya baru. Engkau di dalamku dan ku ada dalammu. Tak ada yang tak mungkin bagimu. Ku dicipta untukmu, untuk membawa harum namamu. Engkau di dalamku dan ku ada dalammu. Kini ku datang mencari wajahmu. Mengasihimu selalu dengan segenap hatiku,
mencintai seluruh perbuatanmu, mengabdikan hidupku sesuai rencanamu. Ku mau menyembahmu sampai akhir hayatku, mengasihimu selalu dengan segenap hatiku, mencintai seluruh perbuatanmu, mengabdikan hidupku sesuai rencanamu. Ku mau menyembahmu sampai akhir hayatku. Ku mau menyembahmu sampai akhir hayatku. Puji Tuhan. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada dalam surga, Bapa yang baik, yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kiranya Tuhan Engkau mengurapi, memberkati, memberikan hikmat, kekuatan, penghiburan dan memimpin setiap kami. Dan Engkau menolong kepada setiap kami, supaya kami di tengah-tengah kelemahan, ketakutan, kekhawatiran, kami Tuhan mendapatkan ketenangan dan mendapatkan kekuatan hikmat datang daripada Tuhan. Engkau Tuhanlah satu-satunya yang kami andalkan dan kami harapkan. Kau sucikan semuanya Tuhan, supaya setiap hari demi hari, tahun demi tahun, kami tetap berkenan di hadapan Tuhan. Ampuni segala dosa salah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin. Ada satu perbedaan antara tubuh kemuliaan dengan hantu. Itu yang Tuhan ajarkan sendiri ketika dia bangkit dari kematian. Yaitu ketika dia masuk ke satu tempat tanpa melewati pintu, dia hanya tembus saja. Sehingga mereka melihat Yesus itu, mereka ketakutan, mereka pikir itu hantu. Karena mereka tahu bahwa Yesus itu telah disalibkan dan mati. Memang ada kabar-kabar berbicara tentang Yesus itu bangkit. Namun orang-orang Yahudi dari imam-imam itu mengisukan bahwa mayatnya dicuri orang. Sehingga ketika Yesus datang dan memberikan salam, mereka itu terdiam sejenak. Karena mereka ketakutan dan mereka bingung. Sehingga Tuhan mengajarkan kepada mereka perbedaan antara tubuh kemuliaan dengan hantu. Bahwa Yesus itu bangkit dari kematian dengan tubuh kemuliaan. Yaitu bisa dipegang, bisa diraba. Ada tulangnya, bekas lukanya, dan bisa makan. Tetapi dia katakan kalau hantu tidak mempunyai daging, tidak mempunyai tulang. Walaupun bentuk tubuhnya ada, sepertinya itu. Tetapi ketika dijamah tidak ada daging, tidak ada tulang. Sebab itu saudara, hari ini kita perlu merenungkan kembali. Janganlah takut dengan cerita-cerita, kisah-kisah yang diceritakan oleh orang tua kita, oleh sekitar kita, termasuk melalui film-film, sehingga kita takut dengan hantu. Memang dia ada, dia bisa mungkin menampakkan diri, tetapi dia tidak sempurna di dalam fisik secara kita. Dan memang dia bisa terobos tembok, tetapi saudara tetap juga bahwa dia tidak bisa meraba. Tetapi kembali lagi, bagaimana dengan iman kita? Kalau sampai iman kita lemah, kita merasa juga sepertinya diraba juga sama dia, didorong sama dia. Tetapi kalau iman kita kuat, saya yakin dia tidak akan mampu untuk melakukan sesuatu. Kita lihat dulu firman Tuhan dalam kitab Lukas 24 ayat 36 sampai 49. Dan sementara mereka bercakap-cakap tentang hal-hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, "Damai sejahtera bagi kamu." Mereka terkejut dan takut dan menyangka bahwa mereka melihat hantu.
Akan tetapi ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu terkejut? Dan apa sebabnya timbul keraguan-keraguan di dalam hati kamu? Lihatlah tanganku dan kakiku, aku sendirilah ini. Rabalah aku dan lihatlah, karena hantu tidak ada daging dan tulangnya, seperti yang kamu lihat ada padaku." Sambil berkata demikian, ia memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka. Dan ketika mereka belum percaya karena girangnya dan masih heran, berkatalah ia kepada mereka, "Adakah padamu makanan di sini?" Lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan goreng. Ia mengambilnya dan memakannya di depan mata mereka. Ia berkata kepada mereka, "Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur." Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Inilah sebuah kisah ketika Yesus bangkit. Mereka ketakutan karena mereka sangka melihat hantu. Dan Yesus mengajarkannya perbedaan-perbedaan itu. Sehingga kita harus yakin saudara bahwa ada perbedaan. Oleh karena itu jangan lagi kita takut. Tubuh kemuliaan itu bisa diraba. Bisa tembus tembok. Bisa juga punya tulang. Bisa makan. Tetapi yang luar biasa walaupun punya daging, punya tulang. Bisa diraba tapi dia bisa tembus tembok. Bisa lenyap tiba-tiba. Dan Yesus itu perlu bangkit dari kematian. Supaya kita sadar suatu hari kita akan punya tubuh kemuliaan seperti itu. Bukan seperti tubuh yang dimiliki oleh hantu. Yaitu hantu mungkin bisa seperti itu tapi tidak sempurna. Kesempurnaan itu akan terjadi di dalam kehidupan kita melalui proses tubuh tulang ini yang tidak dimiliki oleh hantu. Kemudian ini dirubah melalui kebangkitan Yesus dan iman kemudian ketika Yesus datang. Sehingga kita bisa diraba, bisa makan, bisa memegang, tapi kita bisa lenyap, bisa tembus. Itulah saudara, tubuh kemuliaan mempunyai kesempurnaan melebihi daripada tubuh hantu atau yang lainnya. Oleh karena itu melalui satu proses kebangkitan, Yesus memberikan sesuatu hal yang indah. Oleh kebangkitan itu memberikan harapan, memberikan contoh bahwa ada tubuh kemuliaan yang akan kita miliki. Saudara, hari ini mungkin kita punya kelemahan tubuh. Mungkin sakit, tua dan sebagainya. Gak usah kita panik, gak usah takut. Karena itu terjadi secara natural, umum. Karena kalau kita tidak memiliki tubuh fisik ini yang gampang sakit, gampang saudara lemah dan sebagainya. Kita gak akan pernah memiliki tubuh kemuliaan. Melalui hal-hal yang kelihatannya fisik yang membuat kita ini sepertinya terbatas. Dibatasi waktu, umur, kelelahan. Tapi suatu hari Tuhan akan mengubah kita sehingga menjadi lebih sempurna. Mari saudara, saya ajak saudara untuk kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami dalam surga, kami mengucap syukur. Kami berdoa untuk teman-teman saudara kami semuanya. Supaya melalui firman ini kami mengerti perbedaan. Kami mengerti dan kami masuk di dalam rencana Allah yang indah. Kami Tuhan boleh mengerti tentang arti kebangkitan yang begitu luas artinya. Bukan hanya membebaskan kami, bukan memberikan harapan dan kemenangan, bukan hanya mengalahkan maut, tapi juga memberikan tubuh kemuliaan sebagai contoh yang akan kami miliki di kemudian hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Hal yang kedua kita akan melihat saudara, yaitu dikatakan
Percaya dan rabalah luka Yesus. Kenapa saudara kalau kita katakan demikian? Karena Yesus meyakinkan mereka untuk meraba bekas lukanya. Untuk meraba apakah itu benar Yesus atau tidak. Apakah itu cuma halusinasi atau penampakan atau penglihatan. Mungkin mereka itu bisa saja merasa penglihatan. Sehingga perlu meraba, perlu menjamah. Yesus memberikan seperti itu. Bahwa Yesus itu nyata di dalam kehidupan kita. Dia ketika hidup di dunia itu nyata. Ketika dia mati dan bangkit dengan tubuh kemuliaan, dia tetap nyata, saudara. Walaupun dengan tubuh kemuliaan, tapi dia bisa diraba dan dia bisa meraba. Dia bisa memberikan salam, dia bisa mendatangi tempat di mana engkau dan saya berada. Di tengah-tengah masalah kita, di tengah-tengah kesulitan kita, di tengah-tengah kesedihan kita, yakinlah dia hadir di dalam kehidupan kita. Dan kalau kita mau melihat kembali, dikatakan bahwa Yesus membuka pikiran mereka. Supaya mereka tuh mengerti tentang kitab suci, nubuatan para nabi, dan semua kitab-kitab suci. Jikalau kita tidak dibuka pikiran kita, saudara, kita membaca firman Tuhan, maka ada selubung yang menutupi mata kita, mata rohani kita. Seperti bangsa Israel yang membaca firman, namun ketika tidak disingkapkan, tidak dibuka pikirannya, mereka tidak akan mengenal bahwa Yesus itu Mesias, Juru Selamat dan Tuhan. Tetapi kita bisa menangkap itu karena Roh Kudus telah menyingkapkan dari pikiran kita, dari mata rohani kita, sehingga kita boleh mengaku Yesus adalah Tuhan, Juru Selamat dan Kristus bagi kita semua. Saudara, kita akan mendengarkan satu pujian. Sebatas lagu, tak sebatas perlu, ku datang Tuhan. Tak hanya berkat-Mu menyentuh hatimu, rinduku Tuhan. Selidiki hatiku, apa ku sungguh mengasihimu. Tuhan, ini yang ku punya, kehidupan yang telah Kau beri. Kasih-Mu buatku mengerti, hidupku ini lagu cinta untukmu. Tak sebatas lagu, tak sebatas perlu, ku datang Tuhan. Tak hanya berkat-Mu menyentuh hatiku, rindumu Tuhan. Selidiki hatiku, apa ku sungguh mengasihimu. Tuhan, ini yang ku punya, kehidupan yang telah Kau beri. Kasih-Mu buatku mengerti, hidupku ini
cinta untukmu. Tuhan, ini yang ku punya, kehidupan yang telah kau beri. Kasih-Mu buatku mengerti, hidupku ini lagu cinta untukmu. Kasih-Mu buatku mengerti, hidupku ini lagu cinta untukmu. Haleluya, puji Tuhan, puji Tuhan saudara. Jadi saya punya satu pengalaman. Ketika pengalaman itu saya alami, yaitu puluhan tahun yang lampau. Ketika saya ada di satu kota di mana saya melayani, yaitu kota Manado. Pada pagi-pagi subuh ketika saya berdoa, di tengah-tengah doa saya melihat sesosok tubuh. Dan tidak jauh dari saya berpakaian putih dan kemudian berkhotbah. Dan penuh dengan semangat, dan saya lihat juga keringat itu yang menetes. Dan itulah Yesus Kristus. Itulah tubuh kemuliaan yang saya lihat, saudara. Walaupun saya tidak merabanya, namun dia hadir di dalam penglihatan yang saya lihat di tengah doa saya. Bisa mengeluarkan keringat, rambutnya terurai, saudara. Dengan sederhana, dengan semangat sekali mengajarkan, sampai saya berkata, Tuhan gak usah semangat-semangat, karena saya menikmatinya. Dan dia membuka pikiran saya, dan dia mengajarkan saya tentang kitab Yakobus pasal 4. Dari ayat pertama sampai selesai, diajarkan melalui penglihatan yang subuh itu secara singkat itu. Sebab itu saudara, hari ini jangan lagi kita ragu-ragu dan kita bimbang. Percayalah bahwa dia itu sudah hidup dan dia ada di tengah-tengah kita. Poin yang ketiga dikatakan menggenapi nubuatan kitab suci. Bahwa Yesus ada di dunia ini untuk dia menggenapi, yaitu saudara, semua kitab-kitab suci dan nubuatan para nabi. Sehingga saudara, apa yang Yesus lakukan itu semua sudah tertulis. Sebelum dia ada di dunia sudah diatur oleh Allah, oleh Tuhan sendiri apa yang terjadi kemudian. Bahkan kita tahu kitab Wahyu ditulis itu 2000 tahun yang lampau. Dan sekarang pun kalau kita melihat itu penggenapan, bagaimana Matius 1, 2, 3, 4. Bagaimana bencana kelaparan, peperangan, kerusuhan, wabah, pandemi. Bagaimana itu semua terjadi, saudara. Apa yang Yesus juga katakan itu terjadi semua. Sebab itu hari ini melalui kenaikan Yesus Kristus ke surga ini, jangan lagi ada di antara kita ini, saudara, yang ragu-ragu. Kenapa, saudara? Bahwa saat itulah Yesus ketika dia naik ke surga dengan tubuh kemuliaan, dan malaikat berkata bahwa dia akan datang dengan cara yang sama. Dan sebelum dia naik ke surga, dia mengajarkan supaya setiap orang itu mau bersekutu, bersatu, berdoa, mencari wajah Tuhan. Karena dia akan mengutus Roh yang kudus, kuasa dari tempat yang maha tinggi. Dan itu diberikan kepada orang-orang yang percaya. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa kami dalam surga, yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau memberkati, mengurapi setiap kami, menyucikan, menguduskan kami, supaya di tengah-tengah kebangkitan dan kenaikan Yesus yang saat ini Tuhan kami sedang pelajarin, biar kami Tuhan boleh menikmati dan pikiran kami dibuka, sehingga kami boleh membaca semua kitab suci yang berisikan tentang nubuatan Engkau, sehingga iman kami semakin teguh, sehingga Tuhan pikiran dan hati kami telah dirubah oleh Tuhan. Sehingga apa yang terjadi dalam kehidupan kami yakin bahwa Engkau sudah mengatur, Engkau sudah menyediakan semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus
kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Poin yang keempat kita lihat dikatakan yaitu bahwa akan mendapatkan perlengkapan dari tempat yang maha tinggi. Jadi bukan perlengkapan dari satu tempat tinggi, bukan perlengkapan dari satu tingkat kekuasaan, tetapi diberikan yaitu dari tempat yang maha tinggi. Kata maha itu adalah punyanya hanya Allah saja, saudara. Tidak ada satupun makhluk yang mempunyai kata maha untuk predikat apa yang dia sifati, apa yang dia miliki, apa yang dia lakukan. Hanya Yesus Kristus itu saja yang memiliki, dan Allah itu kata maha. Jadi hari ini di tengah-tengah kehidupan saudara dan saya hari ini, percayalah saudara bahwa ada kuasa yang maha tinggi itu sedang ada dalam kehidupan kita. Ketika saudara sendiri percaya bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang sangat peduli dengan kita. Ketika saudara mengalami kesulitan, ketika saudara mengalami tantangan, mengalami persoalan, pergumulan, mungkin di dalam pekerjaan rumah tangga, bahkan mungkin sakit penyakit, bahkan mungkin juga di dalam penggembalaan gereja, pasti juga ada tantangan pro kontra. Tetaplah kuat, saudara, karena ada kuasa yang maha tinggi menaungi kita semuanya. Kalau Yesus saja saudara pernah dipuji, Hosana, Hosana. Tetapi suatu hari orang akan berkata kepada dia, salibkan, salibkan, salibkan. Dan itu bisa terjadi pada kita. Ketika orang suka sama dengan kita, ketika kita berlaku ramah, ketika kita berbuat baik, menuruti apa yang dia mau, dia berkata kepada kita seperti dia ngomong pada saat itu, seperti orang-orang meneriakkan Yesus, Hosana, Hosana. Tapi suatu hari dia kecewa. Dia tidak tahu kenapa kita bisa berubah, kenapa kita bisa marah. Dia tidak sadar bahwa ada aksi dan reaksi. Sehingga dia cuma melihat reaksi itu. Dia tidak melihat sebenarnya aksi yang terjadi sehingga seseorang itu menimbulkan reaksi. Reaksi itu kemudian diterima oleh mereka. Dan kemudian mereka mulai kecewa. Maka kecewa malah mereka kemudian menjelek-jelekan saudara. Padahal memang tidak ada satupun manusia sempurna. Tetapi saudara, kalau orang menyukai seseorang, yang jelek pun ditutupi. Ditutup-tutup. Tetapi kalau ada orang gak suka, jangankan yang jelek, yang baik aja bisa dirubah jadi jelek. Karena gak suka. Oleh sebab itu jangan takut dengan orang-orang yang selalu mencari kelemahan kejelekan kita. Dan itu diizinkan Tuhan, orang-orang kecewa, sakit hati di sekitar kita. Kita jangan membalas walaupun itu tidak benar saudara. Tetapi justru itu kita bisa belajar. Dari cara memandang dia, kelemahan kita, kesalahan kita, mungkin kebaikan kita yang dianggap dia, yang dirasakan oleh dia adalah sesuatu yang bukan baik. Dari situ kita belajar supaya kita lebih sempurna. Banyak orang berbuat baik saudara, tetapi kerap kali orang memandangnya bukan hal baik. Kita memberi sesuatu tapi orang berpikir itu memang logis. Kalau kita memberi sesuatu, perhatian mungkin mereka berkata ini cari sesuatu dari saya. Kalau kita dekati mereka, mereka pikir ini soalnya aku memberi dia. Tapi kemudian kita mulai menjauh, mereka berkata, karena aku banyak masalah hutang sekarang ditinggal. Nah ini saudara tambah sensitif, didekati salah, dijauhi salah. Jadi mau tidak mau kita harus jaga jarak. Tetapi dengan Tuhan kita semakin mendekatkan diri. Supaya kuasa maha tinggi itu memberikan hikmat kepada kita. Sehingga di tengah-tengah pelayanan kehidupan kita, mau fitnah, mau gosip, mau apa saja saudara, kita tetap belajar menjadi lebih sempurna. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa kami dalam surga, Bapa yang baik, yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biar kuasa-Mu maha tinggi melingkupi kami. Ketika kami lemah, Tuhan Kau memberi kekuatan. Karena Engkau pernah mengalami di Taman Getsemani itu. Karena Engkau pernah mengalami Tuhan di Golgota.
Engkau pernah dikatakan hosana, kemudian salibkan, salibkan. Engkau pernah diejek, engkau pernah menderita. Oleh karena itu Tuhan, buatlah pada hari ini supaya kami mampu untuk menghadapi dengan sukacita dan ucapan syukur. Mari saudara, dekapkan kedua tanganmu di dadamu. Karena untuk menerima berkat itu mudah, namun menjaga hati itu sukar. Sebab itu firman Tuhan berkata, jagalah hatimu dengan penuh segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Jadilah berkat dan terimalah berkat rahmat anugerah dari Allah Bapa di surga. Di dalam putra tunggalnya Yesus Kristus yang sudah mati dan bangkit dan naik surga menyediakan rumah. Dan dia akan datang kedua kali. Dan di dalam persekutuan dengan Roh Kudus mulai hari ini sampai selama-lamanya. Mari kita akhiri dengan doa yang diajarkan Tuhan Yesus bagi kita. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita dengarkan satu pujian. Berjalan bergumul dalam sengsara, kasih berselimutkan darah kudus. Karena jiwa yang terhilang diingatnya dalam ratapan di Getsemani berdarah. Besar kasih setiamu Tuhan, mulia pengorbananmu Tuhan, darahmu tercurah di Kalvari, bukti cintamu terbesar bagiku. Berjalan bergumul dalam sengsara, kasih berselimutkan darah kudus. Karena jiwa yang terhilang diingatnya dalam ratapan di Getsemani berdarah. Besar kasih setiamu Tuhan, mulia pengorbananmu Tuhan, darahmu tercurah di Kalvari, bukti cintamu terbesar bagiku. Bukti cintamu terbesar bagiku.
kakiku.